Oke, selamat pagi ya. Ini di order untuk Toyota Rush ya. Terima kasih Pak Kamari di Cikarang. Nah, ini bolamnya ini adalah versi 52 watt. Produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Ya, oke. LED ini adalah tipenya H11 ya. Terima kasih Pak Komari order melalui WhatsApp. Ya, ditransfer ke BCA saya untuk Toyota Rush ya. Oke, kenapa saya mereview LED ini? Tadi pagi barusan saya menerima telepon, ada customer mau beli bohlam, tetapi namanya customer pasti membanding-bandingkan dengan toko lain, oke, no problem buat saya. Tetapi pertanyaan yang ditanyakan ke saya adalah dia lihat LED saya semua tanpa driver atau tanpa kotak. Kemudian dia bilang, dia tanya di toko lain, LED-nya dia ada kotak. Nah, dijawab oleh toko lain bahwa LED yang tanpa kotak atau tanpa driver atau tanpa balas katanya tidak terang. Ya, begini loh, saya sebagai pedagang ya, kita harus jujur. Kita harus mengedukasi customer, bukan bohongin customer. Ya, kenapa? Karena intinya kalau Anda membohongi orang, ya, nanti jualan Anda pun tidak bisa ramai atau tidak bisa jangka panjang, ya. Jadi saya membagikan trik ya kepada para pedagang, janganlah membohongi customer, ya. Berbicaralah jujur apa adanya, ya. Jangan tipu-tipu kalau jualan. Saya sudah berjualan lampu 15 tahun. Modal saya cuma jujur, tidak pakai tipu-tipu, makanya bisa panjang. Ya, makanya orang cari. Nah, kenapa saya bilang kalau pedagang lain kok tipu-tipu gitu ya? Mungkin ada orang lain juga di luar bilang, si Jungki tipu-tipu. Ya terserah sih, nggak masalah. Kita mau dibilang tipu-tipu, tapi intinya sebagai pedagang ya bersainglah yang sehat. Ya, jadi begini. LED yang kita jual memang sudah tanpa driver atau tanpa balas, tanpa kotak di luar sini. Kenapa? Karena teknologi LED-nya sudah lebih maju. Ya, kenapa bisa saya bilang lebih maju? Karena komponennya sudah kecil-kecil. Ya, sama seperti zaman dulu handphone segede batu bata. Komputer itu gede banget, bisa satu lemari. Terus ada zaman dulu komputer ada CPU-nya gede-gede. Zaman sekarang komputer udah setipis laptop pun sudah bisa. Jadi maksudnya apa? Komponen makin mengecil. Zaman dulu mungkin zamannya mikro. Sekarang udah zamannya nano. Ya, jadi komponen sudah mengecil. Jadi segala macam itu sudah mengecil. Ya, jadi kalau LED yang masih menggunakan balas atau masih menggunakan driver di luar, artinya kan komponennya gede-gede. Nah, komponen yang gede-gede itu ya hanya bisa dibikin manual, tangan. Tetapi kalau komponen yang kecil-kecil itu tidak bisa menggunakan tangan, tetapi menggunakan robot atau printed circuit board-nya, PCB-nya sudah ditanam. Seperti itu. Jadi udah teknologi pembuatannya lebih maju. Jadi bukan home industry, tapi pabrikan. Ya, seperti itu. Nah, tanpa driver bukan berarti LED tersebut tidak terang. Jangan salah. Ya, karena drivernya kalau LED tidak ada driver atau LED tidak ada balas tidak bisa nyala. Seperti itu. Ya, tujuan dari balas kan adalah untuk current regulator atau voltage regulator. Jadi current konstan ya, dia bisa mensupply LED-nya seperti itu ya. Jadi balasnya itu di mana? Balasnya di dalam. Kenapa balas di dalam? Karena teknologi pembuatan LED-nya sudah lebih canggih. Kalau balas yang masih di luar artinya komponennya gede-gede, teknologi pembuatannya masih manual, menggunakan tangan, disolder manusia, seperti itu. Ya, kita kalau mau berdebat argumen, pakai logika, jangan pakai istilahnya tipu-tipuin orang gitu loh ya. Harus pakai logika ya. Oke ya, jadi kita mau mereview LED ini. LED ini adalah untuk Toyota Rush ya. Kenapa saya merekomendasikan tipe LED ini? Merek LED ini adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Anda bisa order LED ini di Bukalapak, Tokopedia, Shopee atau Lazada ya.
Anda bisa follow Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu, Anda WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke. Kita perkenalkan dulu LED ini. LED ini 50 sampai 52 watt yang versi terbaru. Sudah full upgrade dari versi lama Cree XHP 50 second generation yang warnanya abu-abu. Ya, ingat saya sudah tidak menjual yang versi abu-abu karena sudah jadul atau sudah tua. Ya, sudah tua. Kenapa? Karena cuma 30 watt, sedangkan ini sudah 50 wattan. Jadi artinya apa? Ini lebih terang dibandingkan versi lama. Ya, itu satu. Kedua, body materialnya pun sudah beda. Ini sudah full CNC, tidak ada komponen plastik. Sedangkan yang versi lama masih komponen plastik, ada komponen plastiknya. Chipnya kita juga sudah ganti menggunakan chip otomotif persegi panjang, bukan menggunakan chip bujur sangkar. Ya, bukan menggunakan chip bujur sangkar karena kalau Anda lihat ini halogen itu filamennya memanjang, ini juga harus memanjang, bukan melebar seperti itu. Jadi buat Anda harus paham. Ya, saya sudah tidak menjual versi lama. Kita sudah menjual versi upgrade, harga sama tidak naik ya, seperti itu. Nah, LED ini 50 watt dan dia tidak ngedrop. Warnanya 5500 Kelvin. Kenapa kita pilih chip yang warnanya 5500 Kelvin? Tujuannya adalah supaya hujan masih tembus. Kenapa 5500 Kelvin? Karena spektrum cahaya panjang gelombangnya bisa menembus partikel uap air di udara. Seperti itu. Makin ke bawah Kelvinnya, makin panjang gelombangnya, makin bisa menembus partikel uap air di udara. Seperti itu. Makin tinggi panjang gelombangnya, makin tinggi kadar temperaturnya, panjang gelombangnya tidak bisa menembus partikel uap air di udara. Seperti itu. Nah, makanya kenapa kita memilih 5500 Kelvin, warnanya seperti ini. Ya. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah harus tidak boleh ngedrop. Artinya gini, Anda nyalakan, Anda tes menggunakan wattmeter 50 watt ya. Anda jalan dari Jakarta ke Bandung, Anda jalan dari Jakarta ke Semarang, ke Cirebon, kalau dinyalakan ya 50 watt harus 50 watt. Tidak boleh wattnya turun. Masalahnya banyak yang menjual LED wattnya besar-besar, betul saya akui. Tetapi setelah jalan 5 menit, 10 menit wattnya turun. Ya, kenapa turun? Karena ya memang dibuat seperti itu supaya buat mengakali Anda beli gitu ya. Jadi hati-hati buat Anda jangan sampai tertipu. Nah, LED ini tidak ngedrop ya, 50 watt itu real, bukannya tipu-tipu. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Nah, adjustable ini harus bisa diputar. Kenapa? Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi syarat ketiga bola bagus adalah adjustable dan bayangan gelap kecil. Nah, bayangan gelap kecil itu kita tunjukkan, ini bayangan gelapnya, sekalian kita tesin yang ini. Nah, ini bayangan gelapnya, Anda bisa lihat di tembok. Ya, nah ini bayangan gelapnya kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus tuh, bayangan gelapnya kecil ya. Makin kecil, makin bagus, makin tidak gelap, makin bagus. Bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor mobil Anda. Teknologi pendinginan dari LED ini adalah double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Ya, kipas putaran makin kencang makin bagus. Ya, teknologi pendinginannya ini penarikan panas dari 2 buah batang tembaga. Ya, oke. Nah, kenapa ini LED bagus untuk Toyota Rush? Nah, kita jelaskan di sini untuk Anda simak dengan baik. Anda tahu dong, Toyota Rush itu menggunakan proyektor halogen H11. Ini adalah proyektor halogen H11. Anda bisa lihat di meja ini. Nah, ini adalah proyektor. Nah, ini namanya proyektor. Ini namanya bowl, ini namanya lensanya. Dan di tengahnya ini ada cut off shield yang membentuk garis. Nah, bowl-nya ini, bagian yang diarsir ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya. Setengah ini nih yang saya arsir, bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Nah, bagian yang saya arsir ini tidak boleh ketemu bayangan gelap. Ya. Nah, LED ini makanya sangat cocok untuk proyektor. Kenapa saya bilang? Karena dia memiliki garis patokan. Garis patokan ini vertikal, ini LED vertikal. Garis patokan ini horizontal, ini adalah horizontal. Jadi Anda bisa melihat dari belakang bahwa LED ini posisinya di mana. Ya. Ini posisinya saat ini vertikal, posisinya begini adalah saat ini miring. Oh, begini adalah horizontal. Nah, makanya LED ini memiliki patokan. Nah, patokan ini sebagai panduan Anda bahwa dipasang LED ini adalah harus vertikal.
Ya, Anda bisa menpasang LED ini horizontal juga bisa, tetapi saya tidak recommended. Saya lebih rekomen Anda masang vertikal seperti itu. Ya, jadi LED ini memiliki garis panduan. Nah, garis panduan vertikal ini adalah pemasangan LED posisinya begini. Kalau ini horizontal adalah begini. Nah, kalau LED dipasang vertikal artinya kalau ini tidak boleh ketemu bayangan gelap. Makanya LED-nya harus bayangan gelapnya kecil. Kenapa? Karena kalau ketemu bayangan gelap besar, artinya akan kurang cahaya. Jadi kurang pasukan. Kurang pasukan jadi nanti outputnya tidak bisa tebal. Seperti itu. Ya, makanya LED itu harus ada syarat bolang bagus dan cocok-cocokan ke mobilnya. Ya, teknologi penarikan panasnya ini double cooper, bukan double heat pipe. Kalau double heat pipe dia tebel, bayangan gelap gede. Bayangan gelap gede dan dia ngedrop. Apalagi ini headlampnya tertutup nanti di mobil. Jadi makin panas makin ngedrop seperti itu. Nah, makanya haruslah cari LED yang tidak ngedrop. Ya, makanya kenapa LED ini saya bilang bagus untuk Toyota Rush, untuk proyektor halogen seperti mobil Toyota Fortuner, ya, Toyota Rush, Sienta, NAV1, ya, Fortuner. Kalau di Suzuki R3, kalau di Honda CR-V, BR-V, Honda yang menggunakan proyektor halogen H11, ya. Kalau di Daihatsu Terios, Daihatsu Sirion. Ya, jadi ini adalah bohlam H11 yang terbaik untuk proyektor halogen karena dia adjustable, bisa diputar dan ada garis patokan supaya Anda men-settingnya mudah dan gampang. Ya. Oke, sekali lagi merek LED ini adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Anda bisa order di Bukalapak, Shopee, Lazada, atau Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Follow Instagram saya Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya. Oke, terima kasih.